warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nur Oktavia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar pendidikan profesi guru PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara dengan dosen pembimbing Dr. Andes Ismail MPD. Selanjutnya, saya akan menyampaikan biodata pribadi saya. Nama saya Khairunisa Nur Oktavia. Saya lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Oktober 2001. Dan dalam PPG Prajabatan ini, saya mengambil program studi pendidikan guru sekolah dasar di kelas PGSD 1 dengan nomor induk mahasiswa 2422520051 dan alamat email saya khairunisa.oktavia@gmail.com. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pembahasan, yaitu yang pertama mengenai identifikasi diri, yang kedua mengenai pengalaman belajar, lalu yang ketiga pembelajaran bermakna, selanjutnya yang keempat tentang desain inovasi pembelajaran, yang kelima mengenai refleksi pengalaman selama saya mengikuti program PPG, dan yang terakhir mengenai rencana tindak lanjut. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai identifikasi diri. Di sini, visi untuk pendidikan Indonesia, yaitu saya berusaha untuk membentuk peserta didik Indonesia yang memiliki semangat belajar tanpa batas waktu, lalu mampu beradaptasi dengan perubahan, sejahtera lahir batin, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi moral melalui penanaman nilai budaya Indonesia dan Pancasila agar peserta didik siap bersaing di dunia global. Jadi di sini dimaksudkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk membentuk peserta didik Indonesia yang utuh dan berdaya, siap menghadapi kompleksitas kehidupan di abad ke-21. Semangat belajar sepanjang hayat ini menjadi suatu pondasi utama, bukan hanya tentang menyelesaikan pendidikan formal, tetapi peserta didik bisa menumbuhkan rasa ingin tahu tinggi dan motivasi intrinsik untuk terus mencari ilmu dan mengembangkan diri di berbagai bidang. Dalam era perubahan yang dinamis ini, kemampuan adaptasi menjadi kompetensi yang sangat penting, yaitu pendidikan harus membekali peserta didik dengan kelincahan mental, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas untuk menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang muncul. Lalu ada akhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, yang berarti peserta didik itu harus mempunyai pilar yang paling penting dalam visi ini. Pendidikan harus mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga harus memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Lalu untuk memperkuat identitas nasional dan karakter bangsa, penanaman nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila menjadi prioritas utama. Jadi peserta didik perlu memahami, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya bangsa, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang mana ini akan menjadi suatu landasan yang kokoh dalam menghadapi pengaruh global. Visi saya sebagai seorang calon guru, yaitu saya ingin berpusat pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Saya meyakini bahwa setiap peserta didik adalah individu yang unik dengan kebutuhan, minat, karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tugas utama saya sebagai seorang calon pendidik adalah menyediakan pembelajaran yang relevan dengan keunikan dari peserta didik tersebut, yang berarti saya akan berusaha untuk memahami gaya belajar mereka, tingkat pemahaman pembelajaran mereka, serta minat masing-masing dari peserta didik untuk kemudian merancang dan menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai upaya yang akan saya lakukan untuk mencapai visi yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu yang pertama, pengembangan diri berkelanjutan. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa profesi guru itu terus berkembang. Saya akan berupaya untuk aktif dalam berbagai pelatihan, karena dengan adanya hal ini,
akan membekali saya dengan pengetahuan dan keterampilan terbaru dalam pedagogi, materi ajar, asesmen, dan tren-tren pendidikan lainnya. Selanjutnya, saya juga akan melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena dengan adanya hal ini bisa berbagi pengalaman, ide, dan tantangan dengan sesama guru. Jadi, saya dapat memperoleh perspektif baru, solusi inovatif untuk masalah pembelajaran, dan memperkuat rasa komunitas profesional. Lalu yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu orang tua dan juga masyarakat. Sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk menjalin kemitraan yang erat dengan orang tua melalui komunikasi aktif dan pelibatan mereka dalam kegiatan sekolah serta mendukung pembelajaran siswa di rumah. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk melibatkan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan menghadirkan narasumber untuk memperkaya pengalaman belajar siswa sehingga bisa menghubungkan antara pendidikan dengan dunia nyata. Lalu yang ketiga yaitu keteladanan positif. Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga sebagai role model. Oleh karena itu, penting untuk saya sebagai calon seorang pendidik untuk menunjukkan integritas, kedisiplinan, semangat belajar, rasa hormat, empati, dan juga nilai-nilai positif lainnya dalam berinteraksi sehari-hari di lingkungan sekolah. Dan keempat, pembelajaran berpusat pada siswa. Sebagai seorang calon guru, saya harus mampu untuk berperan sebagai fasilitator, yang artinya saya bisa melakukan penerapan pendekatan yang berfokus pada peserta didik. Jadi pembelajaran ini berpusat pada siswa yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar, memberikan mereka kesempatan untuk bertanya, berpendapat, bereksplorasi, dan membangun pemahaman mereka sendiri. Lalu yang terakhir, ada metode pembelajaran relevan dan pemanfaatan teknologi. Jadi pada poin ini, saya berkomitmen untuk memilih dan menerapkan metode serta model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan di abad ke-21 ini, yang mana pembelajaran ini berfokus pada pengembangan keterampilan kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dari siswa. Selanjutnya yaitu mengenai pengalaman belajar selama PPG. Jadi selama 2 semester saya menjalankan program PPG ini, di semester pertama saya mengikuti pembelajaran yaitu Filosofi Pendidikan Indonesia, pembelajaran berdiferensiasi, prinsip pengajaran dan asesmen 1, pemahaman tentang peserta didik dan pengajarannya, perspektif sosiokultural, dan terakhir PPL 1. Lalu di semester 2 saya mengikuti pelajaran yaitu pembelajaran sosial emosional, kedua computational thinking, yang ketiga prinsip pengajaran dan asesmen 2, lalu ada proyek kepemimpinan, lalu seminar pendidikan profesi guru, dan ada juga PPL tahap 2. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran bermakna. Setelah saya melakukan refleksi pada semua mata kuliah yang telah saya pelajari di semester pertama dan juga di semester 2 pada perkuliahan PPG, terdapat banyak sekali hal baru yang saya peroleh secara pengetahuan maupun pengalaman yang bermakna. Lalu ada pengalaman belajar yang menurut saya paling bermakna, yaitu pada mata kuliah prinsip dan pengajaran asesmen 2 di semester kedua. Dalam pembelajaran prinsip dan pengajaran asesmen kedua ini terdapat 3 topik pembahasan, yaitu yang pertama ada pemahaman karakteristik peserta didik melalui asesmen awal. Lalu di topik kedua yaitu membahas tentang pendekatan teaching at the right level atau biasa disebut dengan TARL pada perencanaan pengajaran dan juga asesmen. Dan topik terakhir yaitu topik 3 itu membahas tentang pendekatan culturally responsive teaching atau CRT
pada perencanaan pengajaran dan juga asesmen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran bermakna. Pada pembelajaran bermakna ini, saya mengambil mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 dan saya memilih di topik 2 yaitu mengenai pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL pada perencanaan pengajaran dan asesmen. Yang pertama, Teaching at the Right Level atau TARL merupakan pendekatan pembelajaran yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, dan kebutuhan peserta didik itu sebagai acuan untuk merancang pembelajaran, maka kita sebagai calon guru melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, tujuan Teaching at the Right Level atau TARL ini yaitu untuk mengatasi kesenjangan belajar dan memastikan bahwa setiap peserta didik itu memperoleh pemahaman yang lebih baik dengan cara menyesuaikan pengajaran dengan tingkat kemampuan awal mereka. Jadi, TARL itu menerapkan pembelajaran yang seragam untuk seluruh kelas berdasarkan tingkatan usia atau kelas. TARL menekankan pentingnya mengidentifikasi secara akurat posisi setiap peserta didik dalam penguasaan kompetensi dasar. Pada pendekatan TARL ini dibagi menjadi 3 level pemahaman pada siswa, yaitu level rendah, level sedang, dan terakhir ada level mahir. Proses ini diawali dengan asesmen diagnostik atau asesmen awal yang bertujuan untuk memetakan kemampuan awal siswa. Lalu hasil dari asesmen diagnostik itu kemudian digunakan sebagai dasar untuk membentuk kelompok-kelompok belajar yang homogen berdasarkan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Pengelompokan ini bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan belajar peserta didik. Jadi, apabila ditemukan siswa yang belum menguasai konsep mendasar mengenai materi yang telah disampaikan, fokus utama dari guru itu pembelajaran adalah untuk memastikan pemahaman yang kuat pada tingkat tersebut sebelum guru melanjutkan ke materi yang lebih lanjut, seperti itu. Lalu, selama proses pembelajaran, kemajuan belajar siswa itu dipantau secara berkelanjutan melalui berbagai metode seperti asesmen formatif. Informasi dari asesmen formatif ini diharapkan bisa digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan melakukan penyesuaian yang diperlukan baik dalam pengelompokan siswa maupun dalam strategi pengajaran. Dengan demikian, pendekatan TARL ini berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang responsif terhadap kebutuhan individual siswa. Jadi pendekatan TARL ini menjadi sangat relevan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan belajar di berbagai konteks pendidikan pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya, mengenai latar belakang saya memilih topik 2 pada pembahasan pendekatan Teaching at the Right Level di perencanaan pengajaran dan asesmen, yaitu yang pertama, tuntutan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran harus didasarkan pada kebutuhan dan juga karakteristik individual siswa. Jadi, pembelajaran yang benar-benar berpusat pada peserta didik berupaya untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Lalu yang kedua, efektivitas dalam mengatasi kesenjangan belajar. Jadi, pendekatan TARL ini menawarkan kerangka kerja yang sistematis untuk mengidentifikasi tingkat kemampuan dari siswa. Pendekatan TARL menekankan pentingnya asesmen diagnostik di awal pembelajaran dengan mengidentifikasi akar dan juga permasalahan yang menyebabkan kesenjangan belajar. Guru dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran
dan juga disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap kelompok pemahaman siswa. Singkatnya, latar belakang pemilihan saya dalam topik TARL juga didasarkan pada potensinya yang besar dalam mengatasi masalah kesenjangan belajar dari peserta didik. Selanjutnya yaitu mengenai artefak pembelajaran. Untuk artefak pembelajaran ini, saya mengambil tugas di LMS topik 2 di eksplorasi konsep pada tugas 2.1 perangkat ajar TARL. Jadi, pada tugas ini saya membuat perangkat ajar berupa modul pembelajaran yang menggunakan pendekatan TARL. Dalam pembuatan modul ini, saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk kelas 5 dengan materi keberagaman budaya di Indonesia. Lalu, tugas yang kedua yaitu ada di bagian ruang kolaborasi, yaitu tugas 2.2 proyek pengajaran dan asesmen menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Jadi, pada tugas di ruang kolaborasi ini, saya membuat video pembelajaran pada saat saya melaksanakan atau menyampaikan materi di dalam kelas dengan menggunakan pendekatan TARL di mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi keberagaman budaya di Indonesia untuk kelas 5. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai desain inovasi pembelajaran. Desain inovasi yang diterapkan dalam pembelajaran dan juga asesmen ini yaitu dalam bentuk modul perangkat pembelajaran. Kemudian, modul pembelajaran ini saya terapkan atau saya implementasikan dengan menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Selain modul, saya juga menggunakan asesmen diagnostik kognitif, yang mana asesmen ini saya lakukan di awal pembelajaran atau sebelum saya menyampaikan materi keragaman budaya daerah di Indonesia ke peserta didik. Selain kedua tersebut, ada juga saya menggunakan platform Wordwall, yang mana platform ini berupa kuis sebagai asesmen formatif yang akan saya terapkan di dalam kelas untuk peserta didik. Selain platform kuis untuk peserta didik, saya juga menggunakan LKPD. Jadi, LKPD atau lembar kerja peserta didik ini saya bagi kepada kelompok-kelompok yang telah saya lakukan di awal pembelajaran, yang telah saya lakukan pemetaan di awal pembelajaran, yang telah dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok mahir, kelompok sedang, dan juga yang terakhir yaitu kelompok rendah. Nah, berikut adalah desain inovasi pembelajaran berupa platform Wordwall. Nah, di era digital ini, saya sebagai seorang calon pendidik itu dituntut untuk terus berinovasi dalam praktik pembelajaran, termasuk dalam hal pemberian asesmen. Asesmen yang efektif itu bukan hanya mengukur pemahaman siswa, tetapi juga asesmen itu harus menarik, memotivasi, dan juga memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap peserta didik. Oleh karena itu, saya memilih platform Wordwall sebagai bahan asesmen formatif untuk siswa. Untuk asesmen ini, saya memilih soal kuis dalam bentuk pilihan ganda sebanyak 10 soal. Jadi, siswa bisa mengerjakan soal-soal yang ada di kuis Wordwall tersebut secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah saya lakukan pemetaan berdasarkan hasil dari asesmen diagnostik yang sudah saya lakukan di awal pembelajaran, hingga siswa itu tidak bosan dalam melakukan atau dalam melaksanakan pembelajaran. Oleh karena itu, siswa akan lebih termotivasi dan akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dalam penerapan ini, saya akan memberikan kesempatan untuk siswa untuk maju ke depan kelas yang akan mereka lakukan secara berkelompok. Lalu salah satu siswa saya
saya akan menyuruh mereka dari satu siswa tersebut untuk memencet tombol start dalam memulai kuis, dan untuk teman yang lain itu membahas bersama tentang soal-soal yang sudah saya berikan di dalam kuis word wall tersebut. Berikutnya yaitu mengenai alasan pemilihan artefak dalam pembelajaran bermakna. Yang pertama yaitu sebagai bahan pertimbangan untuk meninjau kembali dan menilai efektivitas modul pembelajaran serta cara penilaian yang sudah dibuat. Jadi, artinya dari meninjau efektivitas modul pembelajaran, itu harus memastikan modul tersebut benar-benar dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan kemudian dapat disajikan dengan cara yang menarik dan memotivasi siswa untuk terlibat aktif. Instruksi dan tugas-tugas yang diberikan juga harus jelas. Kemudian, struktur modul secara keseluruhan juga harus mendukung proses belajar. Lalu, yang kedua, memberikan kesempatan untuk mendiskusikan serta menilai modul ajar yang telah dirancang. Jadi, memberikan kesempatan untuk mendiskusikan dan menilai modul ajar adalah untuk mendapatkan perspektif yang beragam dan juga konstruktif guna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan apa saja yang ada pada modul tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan apakah modul ajar sudah efektif, relevan, dan mudah diimplementasikan ke pembelajaran di dalam kelas, serta memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran siswa secara optimal melalui masukan-masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu menelaah modul ajar yang telah disusun sesuai dengan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Inti dari menelaah modul ajar yang disusun sesuai dengan pendekatan TARL adalah untuk memastikan bahwa modul tersebut secara efektif mengakomodasikan keberagaman tingkat kemampuan belajar siswa. Penelaahan ini fokus pada bagaimana modul mengidentifikasikan dan merespon kebutuhan belajar yang berbeda dalam satu kelas, sehingga mereka dapat membangun pemahaman yang kuat sebelum melanjutkan ke materi atau konsep yang lebih kompleks. Penilaian ini mencakup bagaimana modul memfasilitasi pengelompokan siswa berdasarkan tingkat kemampuan, menyediakan materi dan juga tugas yang terdiferensiasi, serta mendukung guru dalam melaksanakan bimbingan yang tepat untuk setiap kelompoknya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai refleksi pengalaman belajar selama saya mengikuti program PPG. Setelah saya melakukan refleksi pengalaman belajar di berbagai mata kuliah seminar PPG, saya menyadari bahwa pendidikan di Indonesia itu menurut saya seharusnya bisa diarahkan menuju pendekatan yang berpusat pada peserta didik atau student center, yang artinya pendidikan itu menempatkan individu sebagai subjek utama pembelajaran. Jadi, kita sebagai calon guru harus bisa memahami keunikan setiap peserta didik untuk mendorong keaktifan dan keterlibatan mereka. Lalu yang kedua, bersifat holistik, yang artinya pendidikan itu harus mengembangkan seluruh aspek potensi peserta didik secara utuh dan juga seimbang, yang meliputi kognitif, afektif, psikomotor, sosial, emosional, serta spiritual. Tujuannya yaitu adalah untuk menghasilkan individu peserta didik yang berkualitas secara menyeluruh. Lalu yang ketiga, dilandasi semangat kebangsaan. Pendidikan menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, memperkuat pemahaman tentang Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, mendorong sikap toleransi dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia, serta menumbuhkan
semangat persatuan dan kesatuan. Dengan mengintegrasikan ketiga prinsip yang telah saya sebutkan, saya berharap pendidikan di Indonesia itu mampu menciptakan atau mencetak generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan terampil, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan memiliki komitmen untuk berkontribusi positif demi kemajuan bangsa Indonesia. Lalu, sebagai seorang calon guru profesional, saya juga menyadari bahwa kita sebagai calon guru harus mampu untuk merancang dan juga mengimplementasikan strategi pembelajaran yang aktif dan adaptif di dalam kelas, yang artinya guru itu harus mampu memilih dan menggunakan metode ajar apa yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dan karakteristik unik setiap siswa, serta mampu menyesuaikan strategi tersebut berdasarkan kebutuhan dan perkembangan di dalam kelas. Lalu, keterampilan menyusun rencana pembelajaran yang inovatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi pendidikan, sehingga siswa itu tidak cepat merasa bosan dalam pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Lalu, komitmen untuk mengedepankan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bersifat holistik, dan berwawasan kebangsaan. Nah, dengan kita sebagai seorang calon guru mengimplementasikan aspek-aspek yang sudah saya sebutkan tadi, bisa dapat dikatakan sebagai guru profesional yang mampu membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan dan bisa berkontribusi signifikan terhadap perkembangan peserta didik secara utuh. Berikutnya yaitu pembahasan terakhir tentang rencana tindak lanjut. Nah, sebagai upaya tindak lanjut setelah saya mengikuti program PPG ini, sebagai calon guru profesional, saya akan melakukan berbagai langkah strategis yang mencerminkan tanggung jawab dan komitmen saya dalam mendidik generasi penerus bangsa, yaitu yang pertama, saya akan terus mengembangkan kompetensi pedagogis saya dengan melakukan rancangan atau merancang pembelajaran yang responsif terhadap kebutuhan dan juga karakteristik peserta didik. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pembelajaran, platform digital, serta media multimedia yang lain akan saya optimalkan guna menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif dan bermakna. Langkah kedua yaitu saya akan membangun hubungan yang positif dengan peserta didik sebagai landasan terciptanya lingkungan belajar yang aman dan mendukung serta menciptakan interaksi yang hangat dan inklusif. Saya yakin bahwa peserta didik akan merasa nyaman untuk terlibat aktif dan terbuka dalam proses pembelajaran. Lalu, langkah yang ketiga, saya berkomitmen untuk melakukan pengembangan profesional secara berkelanjutan dengan mengikuti berbagai pelatihan atau kerjasama dengan rekan guru atau rekan sejawat untuk memperluas wawasan serta sebagai sarana meningkatkan kualitas diri saya sebagai seorang calon pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan presentasi seminar pendidikan profesi guru. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.